Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan mikroba sebagai penghasil produk farmasi. Entah itu dia penghasil antibiotik maupun probiotik. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai peran dari mikroorganisme sebagai penghasil antibiotik. Pengertian dari antibiotik merupakan suatu produk metabolit yang dihasilkan oleh suatu organisme tertentu yang dalam jumlah yang amat kecil itu bersifat merusak atau menghambat mikroorganisme lain. Nah, jadi dapat dikatakan sebagai antibiotik ketika jumlah yang diberikan dalam jumlah kecil tersebut dapat menghambat mikroorganisme yang lain. Nah, biasanya yang dihambat itu adalah organisme yang apa? Nah, tujuannya adalah untuk menghambat mikroorganisme patogen atau organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, kemudian yang kedua adalah antibiotik ini ternyata merupakan metabolit sekunder. Jadi dia itu bukan merupakan metabolit primer atau metabolit utama yang merupakan kebutuhan pokok mikroorganisme untuk hidup dan tumbuh. Ya, jadi dia itu hanya produk sampingan. Ya, jadi setiap mikroorganisme itu memiliki cara untuk menghasilkan beberapa metabolit sekunder. Dan yang dihasilkan pun itu bermacam-macam atau bervariasi. Nah, ada beberapa mikroorganisme yang produk sampingan atau metabolit sekundernya itu berupa antibiotik. Nah, antibiotik inilah yang digunakan oleh manusia. Penemu pertama sebenarnya untuk antibiotik itu adalah Bapak Alexander Fleming, yaitu pada tahun 1922 ya. Nah, beliau itu menemukan antibiotik dari eh, jamur yang namanya itu Penicillium notatum. Nah, beliau itu berhasil menghasilkan atau menemukan antibiotik penicillin ya yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus ya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat ya bahwa ternyata metabolit sekunder dari suatu mikroorganisme itu dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Nah, ini produksi antibiotik itu diproduksi secara besar-besaran ya. Nah, misalnya oleh industri farmasi. Nah, pengolahannya itu atau produksinya itu semi sintetik ya. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu diproduksi di pabrik farmasi besar-besaran menggunakan teknologi yang mutakhir dengan tetap bantuan mikroorganisme ya yang dapat menghasilkan antibiotik itu tadi, maka disebut sebagai semi sintetik. Nah, ini adalah syarat-syarat suatu zat itu dikatakan antibiotik ketika dia memenuhi beberapa efek memenuhi beberapa syarat ini ya. Jadi yang pertama, dia itu harus mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain ya. Jadi tujuannya itu adalah menghambat mikroorganisme yang lain ya. Yang dihambat itu yang mana? Nah, tujuannya manusia menciptakan antibiotik itu adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen ya. Nah, sebenarnya tujuan si mikroba itu menghasilkan metabolit sekunder adalah eh, dia itu apa ya merasa terancam dengan keberadaan si mikroba jenis lain ya. Oleh sebab itu dia mengeluarkan metabolit sekunder berupa antibiotik. Nah, tujuan apa? Tujuannya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut ya. Nah, proses penghambatannya itu bermacam-macam ya, ada sehingga beberapa antibiotik itu akan digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu antibiotik dengan spektrum luas dan antibiotik dengan spektrum sempit. Maksudnya itu apa? Maksudnya antibiotik spektrum luas ketika si antibiotik itu dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba dari beberapa jenis bakteri ya. Sedangkan
mikroba berspektrum sempit atau neurospektrum itu ketika si antibiotik itu dapat menghambat pertumbuhan mikroba hanya dari sedikit jenis bakteri. Ya, ingat kalau broad spektrum itu cakupannya luas, kalau neurospektrum itu antibiotik yang cakupannya sedikit jenis bakteri. Nah, yang kedua, antibiotik itu harus tidak dapat menimbulkan terjadinya resistensi dari mikroorganisme patogen. Jadi antibiotik setelah dihasilkan itu harus benar-benar dicek kualitasnya atau harus melalui quality control ya. Supaya apa? Supaya si antibiotik yang dihasilkan itu tidak mudah eh, membuat bakteri lain itu resisten ya atau kebal ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak menimbulkan efek samping atau side effect yang buruk pada hostnya. Nah, dalam hal ini adalah pada manusianya. Seperti apa? Misalnya tiba-tiba setelah minum antibiotik tersebut bisa menyebabkan alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Jadi efek samping ini sebisa mungkin diminimalisasi ya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak mengganggu keseimbangan flora normal dari host seperti flora usus atau flora kulit ya. Nah, flora normal itu adalah mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita yang sifatnya sangat menguntungkan. Nah, dan ditemukan di dalam tubuh kita itu ketika kita tidak dalam kondisi sakit. Jadi dalam kondisi normal pun di dalam tubuh kita itu ada mikroorganismenya, entah itu bakteri ataupun jamur. Ya, biasanya di mana ditemukan? Jadi di seluruh lapisan permukaan kulit kita itu ada mikroorganismenya. Di organ kemauan kita ada organismenya. Di sistem pencernaan kita di bagian usus besar itu ada mikroorganismenya. Kemudian di bagian telinga luar ya, kemudian di bagian rongga hidung ya. Nah, itu semuanya ada mikroorganismenya. Ya. Nah, tetapi organisme tersebut tidak merugikan kita ya. Karena apa? Karena dia merupakan flora normal tubuh kita. Mikroorganisme yang baik yang justru menghasilkan beberapa kebaikan ya atau menguntungkan hostnya. Nah, minum antibiotik, jadi pemberian antibiotik itu oleh sebab itu harus dengan resep dokter. Artinya apa? Jika dokter meresepkan sebanyak 10 kapsul dihabiskan dalam 3 hari atau 3 lebih 1 gitu ya. Nah, itu harus diminum dihabiskannya, tidak boleh terpotong. Karena apa? Ketika terpotong, maka ini bisa menyebabkan resisten ya terhadap antibiotik tersebut sehingga si mikroba itu mampu tumbuh ketika diberi antibiotik yang sama pada kondisi lain ya sehingga nanti diberi antibiotik itu tidak mempan gitu loh, jadi harus dicarikan alternatif antibiotik yang lain. Nah, itu asal muasal terjadinya resistensi antibiotik pada mikroba. Nah, kemudian kenapa tidak boleh terlalu lama ya. Jadi harus benar-benar sesuai resep dokter. Jadi kita tidak boleh asal sakit ini minum antibiotik, sakit itu minum antibiotik. Ya karena apa? Karena kita tahu misalnya di rumah kita punya stok antibiotik. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena ternyata mengkonsumsi antibiotik dalam jangka waktu yang lama itu dapat menyebabkan flora normal yang ada di dalam tubuh kita itu juga akan ikut mati ya. Padahal tujuannya kita meminum antibiotik adalah untuk membunuh mikroba-mikroba patogen yang sifatnya mengganggu, yang sifatnya bisa menyebabkan penyakit. Tetapi karena kita minumnya itu bukan tidak teratur, tetapi karena minumnya itu kita tidak bijak ya. Jadi misalnya sangat lama sekali tidak sesuai anjuran dokter. Nah, maka oleh sebab itu menyebabkan antibiotik ini juga membunuh mikroflora normal yang ada di dalam tubuh kita. Nah, efeknya apa ketika flora normal yang ada di dalam tubuh kita itu berkurang atau banyak yang mati karena pengaruh antibiotik? Nah,
perlu kita ketahui bahwa ternyata flora normal itu merupakan salah satu bagian dari sistem imun alamiah tubuh kita. Ya, jadi flora normal ya mikroba-mikroba flora normal yang ada di tubuh kita itu merupakan salah satu bagian dari sistem imun alami atau innate di dalam tubuh kita ya dari segi biologi. Nah, ketika ada mikroflora normal, maka tubuh kita itu di bagian permukaan atau di usus atau di organ kami itu dihuni oleh mikroorganisme yang baik untuk tubuh kita, ya menguntungkan untuk tubuh kita. Tetapi ketika minum antibiotik yang tidak bijak menyebabkan flora normal itu juga ikut mati atau jumlahnya banyak yang berkurang, maka otomatis di situ ada kekosongan-kekosongan ya, kekosongan tempat di wilayah yang biasanya dihidupi oleh mikroflora normal tersebut. Nah, sehingga ketika ada paparan dari luar, maka mikroorganisme patogen itu bisa dengan mudah untuk menempati wilayah-wilayah yang kosong tersebut ya. Sehingga proses terjadinya infeksi itu lebih cepat terjadi seperti itu. Nah, antibiotik yang dihasilkan itu atau yang diproduksi itu cara kerjanya adalah beberapa ini. Jadi yang pertama itu antibiotik itu harus mampu menghambat sintesis dinding sel bakteri. Nah, dinding sel bakteri itu merupakan bagian terluar dari bakteri yang tujuannya itu atau fungsinya adalah sebagai pelindung. Kalian bisa bayangkan ya kalau misalnya pelindung bagian tubuh luar itu dirusak, otomatis kan tidak ada pelindung lagi. Kalau tidak ada pelindung lagi, berarti kan mudah terserang gangguan lain, ya sehingga bisa-bisa kelamaan nanti si bakteri itu bisa mati. Nah, yang kedua, antibiotik itu membunuh bakteri lain itu dengan cara menghambat fungsi membran sel dari bakteri. Membran sel itu adalah bagian terpenting juga dari bakteri. Dia letaknya itu lebih ke arah dalam. Nah, di membran sel itu banyak komponen bakteri yang tersusun dari protein, kemudian ada lemak, juga ada karbohidrat. Nah, pada umumnya antibiotik ini menyerang bagian dari protein membran sel ini tadi. Nah, membran sel ini fungsinya terlibat dalam transport membran ya. Jadi mengatur keluar masuk dari dan keluarnya zat dari sel bakteri. Jadi kalian bisa bayangkan ya kalau bagian yang membantu proses transportasi zat dari suatu organisme itu terganggu, maka proses transportasinya itu juga akan terganggu. Kalau zatnya terganggu, misalnya dia butuh zat A untuk melakukan metabolisme, ternyata sistem transportnya itu bermasalah ya, sistem transportnya bermasalah karena membran selnya bermasalah, otomatis zat A tidak bisa terpenuhi sehingga proses metabolismenya akan terhambat. Kalau terhambat, lama-kelamaan bisa akan menyebabkan kematian bakteri. Nah, yang ketiga itu menghambat sintesis asam nukleat. Asam nukleat itu merupakan materi genetik dari bakteri. Jadi kalau materi genetiknya dihambat, berarti semua proses kehidupan bakteri itu juga akan terhambat ya. Karena apa? Karena materi genetik itu mengatur seluruh aktivitas sel. Nah, yang terakhir itu antibiotik menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap translasi dan transkripsi material genetik. Nah, transkripsi itu adalah proses pembentukan RNA ya, transkripsi. Nah, sedangkan translasi itu adalah proses pembentukan protein ya. Kalau proses pembentukan RNA dan proses pembentukan protein dihambat, nah, efeknya apa? Efeknya adalah nanti
proteinnya itu tidak akan dihasilkan ya. Padahal protein itu merupakan bagian terpenting dari bakteri ya. Karena apa? Karena tubuh bakteri itu banyak mengandung protein. Nah, protein itu digunakan untuk apa sama bakteri? Nah, protein itu diperlukan untuk membuat eh, apa namanya? Bagian struktural bakteri. Ya, jadi membran sel itu ada proteinnya, bagian sitoplasma bakteri itu ada proteinnya. Ya, kalian bayangkan kalau protein tidak dihasilkan, otomatis bagian struktur itu tidak akan bisa terbentuk. Karena apa? Karena bahan bakunya itu tidak ada. Nah, selain sebagai bahan untuk struktur bakteri, protein itu juga terkait dengan fungsinya bakteri, fungsional ya. Karena apa? Karena protein itu juga penyusunnya enzim. Ya, penyusunnya enzim. Enzim membantu proses metabolisme bakteri. Jadi semua proses metabolisme bakteri itu dibantu oleh enzim. Nah, kalau enzimnya tidak dihasilkan karena bakterinya tidak ada, kalian bisa bayangkan bahwa proses metabolisme bakteri itu juga akan terganggu. Nah, 4 mekanisme inilah yang dihambat atau yang diganggu cara kerjanya oleh antibiotik. Ya, jadi kalau menciptakan antibiotik itu bisa dicari yang mau dihambat itu bagian yang mananya. Ya, sama-sama efektif karena semuanya itu sama-sama merusak metabolisme bakteri. Ya. Nah, ini adalah tabel beberapa contoh dari mikroorganisme yang dapat menghasilkan antibiotik. Nah, sebenarnya yang dapat menghasilkan antibiotik itu apa saja? Nah, ini kita bisa lihat ya di bagian kolom yang sebelah kanan. Nah, ternyata yang bisa menghasilkan antibiotik itu adalah golongan bakteri, yang kedua golongan jamur, yang ketiga adalah golongan Actinomycetes. Actinomycetes itu apa? Actinomycetes itu adalah kelompok bakteri yang memiliki sifat dan miselium menyerupai fungi. Jadi bentukan antara bakteri dan fungi itu masuk dalam kelompok Actinomycetes ini ya. Jadi diingat-ingat ada 3 kelompok besar yang bisa menghasilkan antibiotik. Bakteri, jamur, dan golongan Actinomycetes ya. Nah, ini adalah contoh-contoh spesies mikroorganisme penghasil dari bakteri. Dan yang ini adalah contoh antibiotika yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Kita bisa lihat contohnya bakteri. Bakteri Bacillus subtilis dia itu bisa menghasilkan antibiotik namanya basitrasin ya. Kemudian dari golongannya fungi itu kita bisa lihat ya di sini ada Streptomyces nurseri. Nah, Streptomyces nurseri ini bisa menghasilkan antibiotik namanya nystatin ya. Kemudian dari golongannya Actinomycetes kita bisa lihat di sini ada Streptomyces griseus. Dia menghasilkan antibiotik namanya streptomycin. Nah, dari sini kita bisa lihat ya kalau ternyata penamaan antibiotik itu didasarkan dari eh, nama mikroorganisme penghasilnya ya sebagian besar ya. Contohnya ini kalau Bacillus, Bacilltrasin. Ya, kalau si Streptomyces griseus menghasilkan streptomycin ya. Kalau Penicillium menghasilkan penicillin ya. Meskipun memang tidak semuanya ya, memang tidak semuanya diambilkan dari namanya. Karena apa? Ketika ini nama streptomycin telah digunakan oleh Streptomyces, maka spesies Streptomyces yang lain ketika dia mampu menghasilkan antibiotik maka dicarikan nama alternatifnya ya supaya apa supaya tidak sama. Nah, masing-masing antibiotik ini eh, cara kerja atau spektrumnya itu berbeda ya. Ada yang spektrumnya luas, ada yang spektrumnya sempit. Nah, spektrumnya luas atau sempit itu tidak akan kita bahas di sini ya. Nanti ada pembahasan tersendiri ya tentang spektrum antibiotik.
Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai Streptomyces griseus. Ya, yang ini Streptomyces griseus. Nah, kenapa kok kenapa kita akan bahas Streptomyces? Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai Streptomyces griseus ya. Nah, Streptomyces griseus itu merupakan golongan Actinomycetes yang bisa menghasilkan streptomycin. Nah, apa itu Streptomyces griseus? Jadi Streptomyces griseus itu merupakan bakteri gram positif ya. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini bentukannya. Nah, dia itu merupakan bakteri gram positif. Ya, sudah jelaskan ya pasti di awal-awal bakteri gram positif itu apa, bakteri gram negatif itu apa, ya. Jadi saya ulangi, kalau bakteri gram positif itu adalah bakteri yang ketika diberi pewarnaan gram itu akan menghasilkan warna ungu atau biru. Kenapa dia kok memiliki bisa terwarnai ungu atau biru? Karena dia memiliki dinding peptidoglikan yang tebal sehingga dia bisa mempertahankan warna kristal violet ya. Nah, Streptomyces griseus ini bisa menghasilkan spora ya. Spora itu merupakan bentukan dari mikroorganisme yang dihasilkan mikroorganisme ketika mikroorganisme itu merasa terancam ya. Nah, jadi spora ini juga bisa dijadikan oleh mikroorganisme itu sebagai alat untuk bereproduksi. Nah, itu spora. Nah, Streptomyces griseus itu merupakan bakteri yang non-motil. Jadi dia itu tidak bisa bergerak ya. Kenapa dia tidak bisa bergerak? Karena dia tidak punya alat gerak. Nah, alat gerak pada bakteri itu adalah flagel ya. Jadi dia tidak punya flagel sehingga dia tidak bisa bergerak. Oleh sebab itu disebut bakteri non-motil. Nah, bakteri ini merupakan bakteri yang berfilamen ya. Jadi punya serabut-serabut ya, karena berfilamen. Oleh sebab itulah dia masuk ke dalam kelompok Actinomyces. Apa itu Actinomyces? Actinomyces itu merupakan bakteri yang memiliki struktur hifa bercabang-cabang menyerupai fungi dan dapat menghasilkan spora ya. Jadi ini semacam pengalihan dari bakteri ke fungi ya. Kemudian selanjutnya ditemukan pada tanah dan tumbuhan yang membusuk. Nah, jadi sebenarnya ini asal muasalnya itu dia sebagai makhluk hidup saprofit ya, decomposer ya, karena dia ditemukannya pada tanah-tanah yang membusuk atau pada tumbuhan-tumbuhan yang jatuh ke tanah kemudian membusuk. Nah, oleh sebab itu istilahnya namanya chemoheteroorganotroph ya, karena dia mendapatkan eh, bahan organik itu dari menguraikan ya tanaman-tanaman yang membusuk itu tadi. Nah, Streptomyces griseus ini merupakan sumber senyawa utama antibiotik. Antibiotik yang dihasilkan itu adalah streptomycin. Nah, ini adalah karakteristik dari Streptococcus griseus ya. Jadi bakteri ini merupakan bakteri mesofil yang bisa hidup pada kondisi optimal dengan suhu 25 derajat Celcius dan pH 8,9. Jadi dia cenderung basah ya karena pH-nya basah. Nah, ternyata dia merupakan bakteri aerob juga ya. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen, mutlak membutuhkan oksigen. Nah, penampakan secara makroskopis ya seperti gambar di samping ini. Ya, ini adalah penampakan makroskopisnya. Jadi ketika ditumbuhkan di media agar, koloni yang terbentuk itu merupakan tipe koloni yang tumbuh lambat, kemudian bentuknya itu kering ya, seperti kering ini ya, kemudian keras juga, berbulu ya, jadi ada jerawat-jerawatnya dan tidak berpigmen. Kita bisa lihat di sini warnanya cenderung tidak berwarna ya, tidak berwarna koloni-koloninya. Nah,
penampakan secara mikroskopis ya ketika dilihat di bawah mikroskop. Nah, dia ternyata memiliki peptidoglikan yang dinding selnya itu mengandung LDAP ya dalam jumlah yang besar. Nah, di mana kita bisa temukan bakteri Streptococcus griseus ini ketika kita mau mengumpulkan isolatnya gitu. Nah, kita bisa temukan di daerah sini. Jadi tanah hutan ya, kemudian mangrove. Mangrove itu hutan bakau ya. Kalau ini hutan biasa. Nah, kemudian rhizosfer itu daerah perakaran. Jadi di bawah tanah daerah perakaran itu disebut sebagai rhizosfer dan di kompos ya. Itu banyak ditemukan Streptococcus griseus. Nah, Streptococcus griseus ini banyak dikembangkan di industri farmasi. Nah, ketika kita mau mengembangkan suatu antibiotik, kita itu harus tahu ya sumber nutrisi pertumbuhan mikroba tersebut itu apa ya. Kalau sumber nutrisi Streptococcus griseus dia itu memerlukan sumber karbon. Karbonnya itu berupa apa? Glukosa, manosa, pati, dan manitol. Kalau sumber nitrogennya dia itu perlu ekstrak daging, garam, tepung kedelai, ya, dan sebagainya. Terus kalau sumber mineralnya dia itu butuh kalium, kalsium, seng, dan zat besi. Kemudian sumber fosfatnya dia butuh fosfat, selain itu dia butuh asam asetat, kolin, minyak, asam lemak, dan sebagainya. Nah, ketika kita mau membudidayakan mikroba tersebut ya, atau menjadikannya bahan untuk menghasilkan antibiotik secara besar, maka yang perlu disediakan itu adalah nutrisi pertumbuhan ini semua. Ya, jadi semuanya ini harus disiapkan supaya apa? Supaya mikroba itu bisa hidup seperti kondisi normalnya dia hidup di lingkungan bebas ya. Jadi kalau kita mau nanam mikroba tersebut di agar media agar, maka media agarnya itu harus isinya seperti ini ya. Nah, ini adalah mekanisme produksi metabolit sekunder antibiotik pada Streptomyces griseus ya. Perlu diingat bahwa antibiotik itu merupakan produk metabolit sekunder ya. Jadi dia bukan merupakan metabolit utama, hanya sampingan ya. Nah, kenapa sih kok si Streptomyces griseus itu bisa menghasilkan antibiotik? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena mikroorganisme Streptomyces griseus itu memiliki induser spesifik faktor ya. AFSA ini merupakan induser spesifik faktornya. Nah, ketika AFSA ini digabung dengan ARPA, maka dia bisa menghasilkan ADPA pada bakteri ya. Nah, ADPA ini digunakan untuk melakukan diferensiasi metabolisme ya. Jadi diferensiasi untuk membentuk morfologinya. Morfologi untuk apa? Jadi untuk membentuk hifa, miselium, actinomyces, dan juga untuk membantu sporulasinya, pembentukan sporanya. Ya. Nah, yang lain ternyata DPA itu juga membantu proses metabolisme sekunder bakteri ya, sehingga dihasilkanlah metabolit sekunder berupa antibiotik streptomycin ya. Nah, yang menghasilkan streptomycin itu yang bagian mana? Yang ADPA dari bagian ini ya, yang bagian ini. Nah, maaf ini STRR ya, bukan SCRR. Tolong nanti dikoreksi STRR. Nah, ini adalah produk-produk turunan dari streptomycin ya. Jadi streptomycin ketika dia diuraikan itu dia menghasilkan produk-produk turunannya ya. Nah, nanti lengkapnya akan dibahas di materi lain
Nah, selesai untuk pembahasan antibiotik, sekarang kita ke pembahasan probiotik ya. Jadi pengertiannya probiotik itu apa? Jadi probiotik itu berasal dari bahasa Yunani. Artinya itu untuk hidup. Nah, pertama kali digunakan pada tahun 1965 untuk menjabarkan substansi yang disekresikan oleh suatu mikroorganisme yang menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme lain. Pengertian lain adalah probiotik merupakan suatu substansi yang dihasilkan suatu mikroorganisme yang menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme lain dan merupakan lawan dari antibiotik. Nah, selanjutnya, probiotik merupakan suplemen makanan dalam bentuk mikroba yang bermanfaat bagi inang atau host dengan cara meningkatkan keseimbangan mikroba dalam sistem pencernaan. Ya, jadi tujuan utama dihasilkan probiotik itu adalah untuk membantu sistem pencernaan kita. Jadi menyeimbangkan mikroba yang ada dalam sistem pencernaan kita. Nah, prinsip dasar dari probiotik itu yang pertama, jadi bakteri hidup yang ada di dalam probiotik itu harus jangan non-toksik ya. Jadi dia tidak beracun dan tidak menimbulkan penyakit terhadap makhluk hidup ya, atau disebut sebagai non-patogenik. Nah, selanjutnya mikroba hidup yang digunakan itu sebagai suplemen makanan dalam bentuk probiotik itu harus menguntungkan hostnya, ya. Jadi tidak merugikan dengan memperbaiki keseimbangan mikrobial usus. Ya, ini adalah tujuan utamanya. Nah, selanjutnya mikroba hidup yang dapat meningkatkan sistem kekebalan imunitas tubuh. Ya, jadi probiotik ini juga harus mampu meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, yang keempat, probiotik itu harus mampu memproduksi asam laktat dan asam asetat yang dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, serta mengurangi penyerapan amonia dan amina yang jika terserap tubuh dalam jumlah besar itu dapat meningkatkan tekanan darah, kolesterol, dan kanker. Ya, ini adalah prinsip dasar yang harus ditemukan ketika kita mau menghasilkan probiotik. Nah, syarat bakteri probiotik itu adalah beberapa ini. Jadi yang pertama itu berasal dari manusia atau human origin. Jadi isolat dari probiotik itu harus berasal dari manusia. Artinya apa? Artinya dia itu memang merupakan mikroba yang biasa hidup di dalam tubuh manusia yang sifatnya itu menguntungkan, ya. Jadi biasanya probiotik ini diambilkan dari flora-flora normal yang memang biasa hidup di dalam tubuh manusia atau human origin. Nah, yang kedua, stabil terhadap asam maupun cairan empedu karena tujuannya adalah untuk memperbaiki mikrobia usus di dalam tubuh kita, maka harus tahan dulu terhadap asam lambung ya maupun cairan empedu yang ada di dalam tubuh kita ya. Karena kalau mudah dirusak oleh asam sama cairan empedu, otomatis eh, kerjanya tidak akan sampai berefek kepada usus kita ya, karena sudah rusak duluan. Yang ketiga, dapat menempel pada sel intestin atau sel usus manusia. Ya, jadi bakteri probiotik itu harus dapat menempel ya pada sel usus manusia. Yang selanjutnya dapat berkolonisasi di saluran pencernaan manusia, jadi membentuk koloni di sana, memproduksi yang selanjutnya memproduksi senyawa antimikroba ya, jadi bisa menghasilkan antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain. Nah, selanjutnya dapat melawan bakteri patogen dan kariogenik ya. Jadi bisa melawan bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan untuk tubuh kita. Dan selanjutnya telah teruji secara klinis aman dikonsumsi, tidak patogen atau menimbulkan alergi terhadap hostnya. Nah, ini yang paling penting. Nah, selanjutnya tetap hidup selama pengolahan dan penyimpanan. Ya, jadi probiotik itu eh, ada di dalam makanan ya atau minuman dan dikonsumsi dalam kondisi yang masih hidup. Ya, oleh sebab itu dalam pengolahan atau penyimpanan itu bakteri tersebut juga
tidak boleh mati ya, supaya apa? Supaya manfaat dari probiotik itu masih kita dapatkan ya. Nah, apa sih manfaat kita ketika kita mengkonsumsi probiotik atau kita makan atau minuman probiotik? Jadi ternyata probiotik itu mampu memproduksi asam, hidrogen peroksida, dan bakteriosin, penghambat bakteri yang bersifat antagonistik terhadap pertumbuhan bakteri patogen. Ya, jadi zat-zat ini bisa dihasilkan oleh probiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Nah, selanjutnya keberadaan lactobacillus. Nah, lactobacillus itu merupakan salah satu contoh dari bakteri probiotik yang ada di dalam usus. Ini dapat mencegah infeksi gastrointestinal dan mempertinggi respon imun tubuh kita. Nah, selanjutnya suplemen probiotik itu dapat menurunkan kadar kolesterol pada manusia sebagai anti-mutagenik dan anti-aktivitas karsinogenik. Jadi membantu menurunkan risiko terjadinya kanker maupun tumor ya. Yang selanjutnya mempengaruhi fisiologis intestinal baik secara langsung maupun tidak langsung melalui modulasi ekosistem endogen atau sistem imun tubuh kita. Jadi sistem fisiologi dari saluran pencernaan kita, dari usus kita itu akan lebih bagus ya. Karena apa? Karena dihuni oleh bakteri probiotik ini tadi. Nah, sebenarnya apa saja sih mikroorganisme yang terlibat yang bisa menghasilkan probiotik? Jadi ada dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah bakteri Lactobacillus, yang merupakan golongan bakteri asam laktat. Nah, yang kedua adalah golongan dari bakteri Bifidobacterium. Nah, kedua genus tersebut adalah mikroorganisme yang hidup normal di dalam ekosistem normal di saluran gastrointestinal manusia. Ya, jadi dua bakteri ini itu hmm, normal ya, normal ada di dalam tubuh usus manusia. Oleh sebab itu dia dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai probiotik yang tujuannya itu adalah untuk membantu meningkatkan sistem imun tubuh kita melalui keseimbangan mikroba usus kita ya. Nah, selain dua itu tadi, ini adalah beberapa jenis mikrobiotik yang sering digunakan. Ya, jadi tadi itu kelompok besarnya. Nah, kalau diuraikan, ini adalah nama-nama spesiesnya ya. Di situ ada Bifidobacterium bifidus, Bifidobacterium brevis ya, Bifidobacterium longum. Kemudian selain Bifidobacterium, di sini juga ada Lactobacillus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus ya. Dan ternyata juga ada Streptomyces thermophilus ya. Tapi memang jumlah spesiesnya itu sedikit ya. Jadi hanya Streptococcus thermophilus ya, Streptococcus thermophilus ya. Dua kelompok besarnya adalah Bifidobacterium sama Lactobacillus. Nah, gimana sih mekanisme kerja antibiotik itu? Jadi mekanisme kerja antibiotik itu yang pertama, dia itu mampu memproduksi senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain. Jadi dia itu bisa menghasilkan bakteriosin atau defensin yang dapat menyebabkan bakteri lain patogen itu tidak mampu masuk ke dalam sistem pencernaan kita ya. Itu fungsinya probiotik. Karena apa? Karena akan dilawan ya dengan bakteriosin atau defensin yang dihasilkan oleh probiotik. Nah, yang kedua, kompetisi terhadap substansi yang esensial yang diperlukan untuk metabolisme. Jadi sebagai inhibitor kompetitif ya. Jadi ketika ada probiotik dengan yang sudah berdiam di situ, nah kemudian ada bakteri patogen dari luar yang mau masuk, maka dia itu dapat dijadikan competitive inhibition-nya. Contohnya apa? Contohnya misalnya antara dua bakteri Vibrio ya. Nah, ketika ada Vibrio strain P yang dia bersifat apa namanya? yang berfungsi sebagai probiotik dengan Vibrio lain yang sifatnya patogen, maka Vibrio strain P ini
yang berfungsi sebagai probiotik itu akan memenangkan kompetisi untuk tetap ada di situ. Karena apa? Karena dia yang paling bisa mengabsorpsi zat besi karena dia mempunyai sideropor atau AI karier besinya. Ya, jadi sideropor itu merupakan karier besi. Nah, sehingga dia itu mampu bisa mengabsorpsi zat besi sehingga dia itu mampu untuk lebih tinggal di sini. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah dia menghambat adesi atau translokasi bakteri lain ya. Karena apa? Karena di sini kan si ususnya sudah melekat ya. Si probiotik sudah melekat pada epitel-epitel usus kita. Ya, jadi tidak ada tempat untuk bakteri lain untuk melekat di epitel usus kita. Ya, sudah didominasi. Ya. Nah, yang keempat itu adalah untuk eh, mengurangi pH yang ada di dalam saluran pencernaan kita ya. Jadi adanya probiotik di usus itu menurunkan pH, mengurangi pH yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dibuatnya semakin asam sehingga bakteri patogen lain itu tidak akan mampu untuk tinggal di usus tersebut. Nah, yang selanjutnya nomor 5 dia itu sebagai layer mukus ya. Jadi dia itu sebagai layer mukus sehingga dia itu apa namanya berfungsi sebagai barrier ya, sebagai barrier ya, sebagai barrier sehingga bakteri lain itu tidak akan mampu langsung menempel pada si epitelium ini. Nah, ini adalah contoh-contoh mikroba, contoh-contoh mikroorganisme yang bisa menghasilkan probiotik. Nah, bentuknya ya, ini adalah Lactobacillus casei ya, ini adalah Bifidobacterium, ya ini Lactobacillus bulgaricus. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau bentuknya itu beda-beda. Nah, ini adalah Streptococcus thermophilus, ini adalah Bifidobacterium, Streptococcus lactis, Bacillus coagulans, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarus, ya. Lactobacillus acidophilus bentuknya seperti ini. Kemudian ada bifido bentuknya seperti ini ya. Lebih pendek ya. Nah, selanjutnya adalah bioterapeutik. Jadi bioterapeutik. Jadi ada yang namanya Saccharomyces boulardii. Saccharomyces itu merupakan salah satu contoh dari yeast ya. Nah, dia itu merupakan yeast probiotik yang sering muncul dalam komunitas biarkan bioterapeutik Saccharomyces cerevisiae ya. Jadi munculnya bersama dengan ini ya. Nah, sekarang probiotik yeast telah banyak digunakan dalam pembuatan obat-obatan dalam bentuk kapsul, bubuk, tablet pil, dan telah dipasarkan pada apotek dan toko-toko obat. Nah, disebut agen bioterapeutik daripada probiotik karena yeast ini menunjukkan suatu mekanisme yang mempunyai kemampuan terapeutik. Ya, jadi dia punya mekanisme untuk menyembuhkan terapeutik ya. Nah, ini adalah contoh mikroorganismenya. Nah, ditemukan dalam bentuk seperti ini. Pada umumnya dikonsumsinya dalam bentuk seperti ini. Nah, cukup sekian penjelasan saya terkait pemanfaatan mikroorganisme sebagai agen untuk menghasilkan antibiotik ataupun probiotik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.